Tahukah kamu, setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu bumi dapat memperpendek siklus tanam padi hingga lebih dari 7 hari dan mengancam makanan pokok 3 miliar orang? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perubahan iklim dan upaya mitigasi, tinjauan lintas studi tentang emisi gas rumah kaca, mikroplastik, dan sekuestrasi karbon oleh mangrove. Berikut artikel-artikel jurnal yang digunakan dalam penyusunan video ini. 5 lembaga independen Hartkrug, NOAA, GISTM, dan termasuk ERA5 menunjukkan tren yang sama, yaitu suhu global naik tajam sejak tahun 1970-an, yang mana tren tersebut dapat ditunjukkan dalam kedua gambar sebagai berikut. Pada tahun 2011 hingga tahun 2020 terdapat peningkatan suhu sebesar 1,1 derajat Celcius jika dibandingkan pada tahun 1950 hingga 19. Laju kenaikan pada 1880 hingga sekarang sebesar 0,08 hingga 0,09 derajat Celcius per dekadenya, yang kini meningkat jadi 0,15 hingga 0,20 derajat Celcius per dekade setelah 1975. Dan pada kedua gambar ini, pada tahun 2020 merupakan tahun terpanas kelima atau tahun terpanas ke-6 dalam sejarah. Kemudian, belahan bumi utara memanas lebih cepat karena emisi gas rumah kaca lebih banyak. Pada tabel berikut, terdapat 3 gas yang memiliki pengaruh kuat dalam efek rumah kaca. Yang pertama, karbon dioksida, yang mana berasal dari industri energi fosil dan juga deforestasi atau penebangan hutan. Kemudian metana, yang berasal dari peternakan sawah dan juga gas yang bocor dari industri dan juga limbah rumah tangga. Kemudian N2O, yang berasal dari industri dan juga industri pupuk nitrogen yang diperlukan juga untuk peternakan. Di sini, metana memiliki konsentrasi yang cukup tinggi dan yang cukup mengganggu. Dan meskipun metana dan N2 lebih kuat per molekulnya, CO2 adalah pengendali utama gas rumah kaca karena konsentrasinya yang cukup besar dan memiliki umur yang lama, yang panjang siklusnya. Kemudian bagaimana dampak pemanasan global gas rumah kaca pada tanah dan pertanian? Pada gambar berikut, terjadi kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius, yang mana ini dapat memperpendek siklus tanam padi yang rata-ratanya 7,6 hari. Artinya, padi matang lebih cepat dari seharusnya. Kemudian, hasil panennya akibat siklus yang memendek, hasil panen menurun karena berat gabah per bulirnya berkurang. Padi tidak memiliki waktu cukup untuk mengisi bulir secara maksimal, sehingga bobotnya lebih ringan dan produksi beras menjadi turun. Lalu, tanah sebagai penyerap karbon kehilangan kemampuannya untuk menyerap karbon. Kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan karbon menurun drastis. Suhu yang lebih tinggi mempercepat aktivitas mikroba tanah dalam menguraikan bahan organik, sehingga karbon yang seharusnya tersimpan justru terlepas kembali ke atmosfer sebagai CO2 atau karbon dioksida. Perubahan iklim tidak hanya memanaskan udara tetapi juga mengganggu tanah sebagai penyerap karbon. Tanah yang sehat menyimpan karbon melalui akar tanaman dan bahan organik. Namun, ketika suhu naik, mikroba tanah menjadi lebih aktif dan menguraikan bahan organik lebih cepat. Kemudian, terdapat sebuah komponen yang menjadi amplifier bagi efek rumah kaca, atau amplifier sendiri merupakan penguat atau pendukung efek rumah kaca sehingga semakin besar efeknya. Pada gambar ini menunjukkan bahwa mikroplastik di lingkungan terurai melalui 3 jalur degradasi utama. Yang pertama fisika, kemudian kimia, dan biologis. Yang mana ini melepaskan gas rumah kaca
seperti karbon dioksida dan metana, serta membentuk lapisan biofilm mikroba yang disebut platisper. Proses degradasi ini tidak hanya menghasilkan emisi gas rumah kaca langsung, tetapi juga memicu platisfer yang mengubah siklus karbon dan nitrogen, yang kemudian menghambat fotosintesis fitoplankton hingga 16-23%, serta mengganggu komunitas mikroba tanah, sehingga meningkatkan emisi N2O hingga 3,7 kali lipat pada beberapa kasus. Mikroplastik adalah penguat atau amplifier tadi yang selama ini luput. Jadi, mikroplastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga secara aktif melepaskan gas rumah kaca dan mengganggu kemampuan ekosistem menyerap karbon. Menurut Lee dan kawan-kawan, mikroplastik dan perubahan iklim saling memperkuat. Jadi, perubahan iklim memperbanyak mikroplastik, membuat perubahan iklim terus semakin parah perubahannya. Contoh, pemanasan global meningkatkan frekuensi banjir yang menyebarkan mikroplastik. Lalu, dari mana saja sumber emisi karbon tersebut? Sumber emisi karbon terbesar yaitu berasal dari industri sebesar hampir 20%, lalu listrik dan panas sebesar 18%, disusul pertanian 15%, dan transportasi jalan sebesar 10%. Sektor lain memiliki kontribusi yang lebih kecil. Energi lainnya itu tidak sampai 10%, kemudian perubahan lahan dan kehutanan sekitar 9%, untuk pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur itu sebesar 6,4%, serta transportasi non-jalan dan produksi bahan bakar masing-masing 4,2%. Dan yang paling kecil yaitu berasal dari penghilangan minyak sebesar 2,6%. Perlu diketahui, di ekosistem, tumbuhan menyerap karbon dioksida lewat net primary production atau karbon dioksida uptake. Tapi, emisi tetap kembali muncul dari kebakaran, ternak yang menghasilkan metana, dan dari tanah itu sendiri atau dari respirasi tanah. Gas utama yang terlibat ada karbon dioksida, metana, N2O, kemudian NOx, karbon dioksida, yang mana ini menunjukkan siklus karbon dan nitrogen ini saling terkait. Di tengah permasalahan konsentrasi karbon yang semakin meningkat di bumi, mangrove hadir sebagai pahlawan karbon biru. Keunggulannya terletak pada sedimen anoksik, yang mana di sini tidak terdapat oksigen sehingga karbon tidak mudah terurai dan bisa menyimpan karbon tersebut hingga ribuan tahun. Selain itu, mangrove menangkap karbon dari dua sumber, yaitu dari dalamnya sendiri, yang mana daun, akar, dan juga kayu, yang mana daun, akar, dan kayu itu menangkap karbon dari luar, dari udara, dan juga dari luar, dari lumpur sungai, dan juga dari pasang surut. Kombinasi ini yang membuat mangrove 3 hingga 5 kali lebih padat karbonnya dibandingkan dengan penyerapan pohon yang berada di hutan daratan. Stok karbon global mangrove berada di angka 4,4 hingga 11,7 PGC, yang mana estimasi terbarunya kini eksak di sekitar 8,17 PGC, dan rata-rata stok per hektarnya berada di 566 mgc per hektar, yang mana ini terletak di 20 negara teratas yang masif pertumbuhan mangrove-nya. Kemudian 69 hingga 91% karbon dapat tersimpan di sedimen, bukan hanya di biomasa atas. Dan Indonesia sendiri merupakan negara dengan stok tertinggi pohon mangrove-nya, yaitu berada di angka 1048 mgc per hektar. Karena sedimentasi organik yang tebal dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sekuestrasi mangrove. Stok karbon mangrove sendiri sangat bervariasi antar wilayah karena dipengaruhi faktor lokal seperti suhu, salinitas, dan pasang surut, di mana suhu optimal mendukung pertumbuhan. Tapi jika di atas itu atau di bawah itu, maka pertumbuhannya tidak akan lancar. Seperti jika di atas 35 derajat Celcius, justru itu dapat meningkatkan respirasi dan dekomposisi. Nah, di Indonesia dan Australia, terdapat banyak stok karbon mangrove. Karena di kedua negara ini,
Sedimentasinya tinggi dan iklim tropis yang dimiliki mendukung. Sementara untuk Brazil dan Myanmar, stoknya rendah karena memiliki ketidakcocokan lingkungan untuk pertumbuhan mangrove. Konversi hutan mangrove menjadi tambak udang juga mempengaruhi stok karbon. Karena di sini dapat menurunkan stok karbon hingga 85%, sementara siklon merusak kanopi dan mengurangi biomasa hingga 40%. Selain solusi dari alam yang dapat kita masifkan, pertumbuhannya kita dukung seperti mangrove tadi. Ketika suatu negara memiliki sedimentasi yang cocok untuk pertumbuhan mangrove, maka kita gerakan untuk menumbuhkan mangrove. Nah, selain solusi dari alam tersebut, kita sebagai manusia dapat membuat solusi lain. Solusi yang berasal dari teknologi, salah satunya energi terbarukan. Transisi energi kini pun sedang terjadi, tapi belum cukup cepat. Sektor energi menyumbang hampir 75% emisi gas rumah kaca global. Untuk mencapai net zero pada tahun 2050, kita perlu mengubah sistem energi secara fundamental dari bahan bakar fosil ke listrik berbasis EBT, plus juga elektrifikasi, transportasi, dan industri. Dapat dilihat pada grafik berikut di sebelah kiri, grafik bauran listrik global pada tahun 2011 hingga 2022. Pada 2011, energi fosil menyumbang 68% sebagai energi yang dipilih dunia untuk menggerakkan ekonomi. Sementara EBT baru 20,4%, mencakup energi surya dan juga energi dari angin sebesar 2%. Nah, kemudian pada 2022 bertambah, walaupun tidak begitu masif, tidak begitu besar angkanya. Di sini pada tahun 2022, energi fosil berkurang menjadi 61%, sementara EBT menjadi 29,9%. Nah, di sini target net zero 2025 EBT yaitu energi listrik atau energi terbarukan menyumbang lebih dari 90%. Yang mana ini perlu naik 5 kali lipat dari rata-rata. Nah, bagaimana proyeksi masa depan dan skenario emisi rumah kaca ini? IPCC memberikan 5 skenario. Skenario terburuknya pada SSP5-8.5 akan membawa kita ke suhu yang naik sebesar 4,4 derajat Celcius pada tahun 2100, yang mana di sini dunia yang menjadi sangat berbeda dengan gelombang panas ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan banjir besar di mana-mana. Kemudian skenario terbaik pada SSP1-1.9, yang mana di sini masih mungkin jika kita mengurangi emisi secara drastis mulai dari sekarang. Setiap kenaikan 0,5 derajat Celcius, yang mana ini pun nantinya puluhan juta orang yang akan terdampak. Nah, untuk menghindari kemungkinan terburuk, terdapat beberapa rekomendasi tindakan yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk menghindari dan juga sebagai langkah untuk menghentikan efek rumah kaca. Yang pertama pada sektor energi. Tadi ditargetkan 60% listrik dari EBT pada tahun 2030, kemudian 90% pada tahun 2050. Nah, kita dapat menghentikan subsidi fosil sehingga masyarakat beralih ke energi listrik terbarukan. Kemudian mikroplastik. Kita larang plastik sekali pakai, lalu tingkatkan daur ulang, dan kita bebaskan lingkungan dari plastik yang sudah terlanjur tercemari. Kita bersihkan, kita angkut plastik-plastik yang tersebar sembarangan di lingkungan. Kemudian mangrove. Kita jadikan moratorium konversi mangrove dijadikan sebagai tambak. Lalu restorasi 50% mangrove yang terdegradasi pada tahun 2030. Lalu pada sektor pertanian, terapkan pertanian presisi, yang mana di sini pupuknya tepat dosis. Jadi tidak berlebihan sehingga terjadi pengurangan nitrogen yang dihasilkan.
kurangi emisi metana dari sawah, dan kita tingkatkan bahan organik tanah. Lalu, berinvestasi pada teknologi direct air capture yang dapat menangkap karbon dan juga biokar yang juga dapat menangkap karbon, serta kredit karbon untuk ekosistem biru. Rekomendasi ini bukan sekadar teori, beberapa sudah mulai diterapkan. Di Uni Eropa, melarang plastik sekali pakai. Dan juga di Indonesia memulai program restorasi mangrove nasional. Dan harga panel surya kini sudah turun 90% dalam 1 dekade. Kesimpulan dari seluruh artikel-artikel ini dapat diringkas dalam 3 poin. Pertama, pemanasan global adalah fakta, bukan opini. Data dari 150 tahun terakhir menunjukkan korelasi kuat dengan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Lalu kedua, ada faktor penguat yang jarang disadari, yaitu mikroplastik. Jadi mikroplastik tidak hanya polutan, tetapi juga kontributor aktif pada efek rumah kaca. Dan ketiga, solusi sudah tersedia, baik alami yaitu mangrove dan juga teknologi yaitu energi terbarukan dan juga carbon capture. Yang kurang adalah kecepatan dan skala implementasi menerapkan teknologi dan juga mempertumbuhkan solusi alami yang sudah ada di alam. Kita tidak hanya bisa memilih satu solusi, kita perlu semua senjata sekaligus karena musuh kita besar dan kompleks. Jadi baiknya kita terapkan semua teknologi dan semua solusi yang kita miliki. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian review lintas artikel ini, semoga memberikan gambaran mengenai krisis iklim dan juga solusinya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.